album ini saya sebut sebagai album yang sukses membawa pendengar kekinian untuk melewati satu masa perubahan dalam rumah sakit ya. Jadi para pasien, fansnya rumah sakit harusnya bisa membaca ini sebagai satu alur pergantian. Jadi hai, jumpa lagi di channel Senang Berkabar, karena berkabar itu baik. Nah, kali ini saya mau ngabarin kamu tentang hari-hari di rumah sambil dengerin musik. Di beberapa channel sebelumnya saya sudah sering cerita kalau waktu WFH seperti ini itu paling enak memang dengerin musik. Nonton film juga boleh, atau yang pengen kerja juga boleh. Yang penyair bisa cari inspirasi dengan nonton film, nanti bisa bikin puisi gitu. Yang cerpenis bisa juga nonton film atau ngelamun berhari-hari biar dapat cerita baru juga boleh. Atau yang suka musik, yang suka main musik itu, di sosial media misalnya kita bisa lihat ada banyak sekali artis-artis yang kemudian punya banyak waktu buat merekam mereka main musik. Salah satu yang gue ikuti ada Yoyo Padi misalnya, dia aktif ya bikin cover-cover lagu. Terus ada pula musisi-musisi kayak Indra Lesmana yang kemarin bikin duet, main piano sama, duetnya itu banyak, responnya banyak yang masuk. Terus ada beberapa juga, ada dari Morfem yang bikin lagu baru di saat WFH seperti ini. Juga ada beberapa musisi lain yang bikin donasi. Apapun itu, boleh-boleh aja, mumpung kita masih banyak waktu. Itu teplak-teplek nyamuk ternyata siang-siang begini. Oh ya, ini hari Minggu jam 4, saya ngambil gambar ini jam 4 sore. Jadi di depan saya ini senja sudah mulai tampak, ini memerah langitnya. Cahayanya masuk ke jendela, terus masuk sebagai penerangan alami buat saya ngambil video ini. Oke, kira-kira seperti biasa, karena saya belum bisa bikin video ngelaras dengan teman-teman saya karena nggak boleh kemana-mana. Jadi saya akan mengisinya dengan beberapa konten tentang musik. Nah, kalau teman-teman sudah menyimak di sesi sebelumnya itu ada, saya menamakannya itu Pita Cerita. Pita Cerita. Jadi kaset Pita punya cerita atau kaset Pita bercerita. Intinya saya akan ngisi di sela-sela laras yang belum ada konten lagi. Ya bikin ulasan-ulasan, bukan ulasan, ngobrol-ngobrol tentang musik ya, yang berreferensi kaset Pita. Jadi kaset Pita aja. Kenapa? Karena saya punyanya kaset Pita. Saya nggak punya kaset CD. Jadi ya bikinnya kaset Pita. Dan karena sini di Semarang, jadi wajar kalau panasnya seperti ini. Keringatnya, aduh, panas. Maklum, AC itu hanya di kantor, kalau di rumah tetap kipas angin aja. Nah, salah satu kaset kita yang ya sebulan 2 bulanan belakangan ini lagi sering saya putar, saya dengerin, adalah kaset dari band ini. Ada yang tahu? Kalau dari covernya pasti, kalau itu buat teman-teman yang ngikutin album-album musik indie, pasti bakal tahu kalau ini adalah salah satu album terbaru dari band Rumah Sakit. Ada yang kaget, ada yang biasa aja. Kalau yang kaget berarti Anda sangat-sangat milenial, karena artinya Anda belum tahu bahwa band Rumah Sakit itu bukan band kemarin sore. Itu band sudah lama, teman-teman. Sudah sejak tahun 90-an. Tepatnya tahun berapa ya? 94 kayaknya. Itu sudah ada band namanya Rumah Sakit ini. Nah, belum lama ini aku kebetulan sebelum ada corona,
Aku pas jalan-jalan ke ini, ke Kota Lama, pas di situ kemudian aku lihat ada lapak kaset kan, lapak kaset, dan kulihat kebetulan nih bisa mampir, siapa tahu ada rilisan baru yang belum kupunya gitu. Kenapa kaset sebenarnya nggak ada alasan yang muluk-muluk sih. Dulu saya kan suka ngumpulin kaset. Terus sampai ke sini kasetnya masih ada numpuk di kardus. Meskipun awal-awal kuliah itu sempat berhenti dengerin kaset karena pemutarnya rusak. Nah, 1 tahun belakangan saya kemudian memutuskan untuk membeli lagi pemutar kaset tape deck karena sayang sekali koleksi saya ini kalau tidak saya puterin, ini rata-rata koleksi lama semua, koleksi waktu SMP SMA semua rata-rata. Jadi kalau nggak diputerin sayang sekali. Eman-eman kalau bahasa Jawa itu, eman-eman. Bisa-bisa nanti diloakin. Kalau udah diloakin, teman-teman kalau lihat diloakan itu kaset pita itu satunya biasanya cuma 5.000, 3.000 bahkan. Nah, sayang kan mau bayar parkir aja cuma 2.000, daripada nanti nasibnya kayak gitu, mending saya cari tip lagi, saya setel lagi. Seger. Nah, kembali ke kaset Rumah Sakit. Nah, kalau buat orang-orang yang buat pecinta musik yang udah dengerin dari tahun 90-an, nggak akan asing dengan nama Rumah Sakit ini. Cuman memang harus diakui nggak banyak yang ngikuti. Aku juga bukan yang ngikuti album Rumah Sakit dari awal. Tahu beberapa album awal, kayak 0 derajat misalnya, tapi aku nggak ngikutin secara utuh. Beberapa kali dulu sempat ramai di radio lagu-lagunya Rumah Sakit, terutama yang kuning. Nah, mungkin salah satunya album itu yang kemudian dijadikan alasan kenapa kaset covernya dibikin seperti ini, kuning. Ini saya beli di Kota Lama lumayan, berapa ya harganya itu? 50 60 kayaknya, 50 atau 60 ya. Agak mahal sih untuk ukuran kaset pita, harganya 60 sampai 60 kayaknya kalau nggak keliru, itu agak mahal. Tapi karena saya lihat ini, jadi covernya ini sekilas nggak ada gambarnya, tapi kalau dilihat dari dekat ini sebenarnya ada apa namanya, apa nih, angka Latin apa ini, 25 ini XV ini nggak kelihatan, tapi kalau dilihatin dekat gini, dimiringin gini kayak 3 dimensi gitu, nanti kelihatan 25. Nah, ini album yang menandai 25 tahun Rumah Sakit. Jadi ini sebenarnya ini sih tahun 2019 kemarin. Cuman aku belinya agak telat. Aku beli baru 2 bulanan lah, 2 bulan 3 bulan lah intinya gitu. Ini. Nah, sebagai penanda konsernya sebenarnya kalau kita cari-cari infonya di Google itu udah ada banyak. Udah ada liputannya lah intinya. Dan kalau dicek di Google udah banyak. Album ini pun kalau teman-teman pengen lihat di YouTube sudah ada. Album 25. Sebenarnya yang bikin malas itu kalau beli kaset band indie itu mesti kayak gini dalamnya. Sangat sederhana. Tuh. Jadi memang hanya cover sederhana seperti ini dan dalamnya ini. Dan untuk band Rumah Sakit sendiri ini sangat, mungkin mereka berpikirnya gini ya. Karena mereka sudah 25 tahun, sudah beberapa kali ini ya, udah banyak ngeluarin album, dan mereka berpikirnya mungkin ya album ini dipersembahkan hanya untuk fans-fansnya saja. Artinya tidak dipersembahkan untuk mereka yang belum kenal Rumah Sakit gitu. Jadi ngapain lah dikenal-kenalin ini lagunya dari album apa, misalnya, terus ini penciptanya siapa. Meskipun ini sungguh sangat menyusahkan bagi pendengar baru. Artinya ketika beli terus cuma ada daftar lagu seperti ini cuma daftar lagu,
terus nggak ada ini yang main siapa, akan bingung. Ini band siapa gitu loh. Ini lagu-lagu dari ini apakah album keberapa juga nggak tahu kan misalnya. Ini juga nggak tahu album The Best juga nggak tahu. Ya satu-satunya cara ya memang harus mau googling sih. Memang sekarang apa-apa googling gitu. Cuman ini alangkah baiknya ya ditulis lah ini dari album apa gitu ya. Ini album apa, ini dari album keberapa. Itu menurut saya penting. Selain memang membuat referensi tambahan buat orang-orang yang baru beli kasetnya, sekaligus juga ya intinya buat informasi. Kalau pas dengerin itu, saya membayangkan ini untuk pembeli album yang tidak mengikuti rumah sakit ya misalnya. Saya ingat beberapa albumnya mungkin yang ku dengerin misalnya kayak yang 0 derajat saya tahu, tapi yang apa itu Imles saya nggak mengikuti gitu loh. Konon di album 0 derajat itu kan di rilis ulang dengan rekaman yang bagus di album 1+2 itu. Cuman memang ya itu kuncinya tadi, kalau nggak mengikuti itu akan sulit mengidentifikasi band ini, apalagi covernya seperti ini kuning. Sebat dulu ya. Oke, kita masuk ke ini. Oh, sebelum kita masuk ke lagu-lagunya, saya mau cerita dulu tentang ini. Jadi band Rumah Sakit ini mengeluarkan album ini dengan komposisi yang agak unik. Di side A itu ada 3 lagu lama dan 2 lagu lama yang kemudian dinyanyikan yang hilang ini dinyanyikan dengan versi baru. Kenapa versi baru? Jadi salah satu personilnya Rumah Sakit, Andri Lemes itu si vokalis itu mengundurkan diri, keluar dari Rumah Sakit. Nah, keluarnya ya hijrah. Jadi si Andri Lemes itu hijrah. Dan konon Andri Lemes itu dianggap sebagai salah satu vokalis yang punya karakter kuat di ini, karakter vokalis buat Rumah Sakit ya, karena kan Rumah Sakit ini kan termasuk ini ya band yang nguri-uri skena indie di Jakarta. Jadi kalau urusan ngomong band indie ya di Jakarta, Rumah Sakit nggak bisa dilepasin, nggak bisa dilewatkan, tetap harus ikut terbahas gitu. Nah, keluarnya Andri Lemes ini kemudian dianggap menghilangkan ruh. Biasa banget. Di mana-mana kalau ada band, salah satu personilnya keluar, apalagi personil itu adalah memegang posisi kunci. Sebenarnya band semuanya posisi kunci sih, kalau mereka memang mempunyai karakter yang kuat. Misalnya vokal itu sering banget dianggap sebagai posisi kunci. Ada banyak sekali band yang ganti vokal sukses. Nggak usah jauh-jauh lah, misalnya Dewa 19 misalnya. Era rezim Ari Lasso diganti dengan era rezim Once, kan beda. Banyak orang yang bilang, wah ini tetap enakan Ari Lasso gitu. Terus ada yang bilang justru enakan Once karena cita rasa Once yang ada rasa stingnya, terus nada-nada tingginya juga nggak terlalu merok gitu. Tapi ada pula yang setia
sama Dewa 19 era Ari Lasso. Itu sah-sah saja. Cuman saya mikirnya gini sih. Kalau kamu anak band, kamu pasti tahu dinamika itu misalnya. Misalnya, kenapa sih satu personil itu harus keluar? Kenapa personil itu harus dipecat misalnya? Itu biasanya ada konflik di internal, konflik manajemen, atau beda haluan, sudah beda visi misi. Itu biasa dalam band. Cuman menganggap band yang sudah ingin move on sejak ditinggal salah satu vokalisnya sebagai band yang sudah tidak enak lagi, itu keliru. Maksud saya begini, saya sering kali misalnya lihat ada, misalnya ini nih yang paling kencang 31F, Slang ya. Slang itu album 1 sampai 5 itu masih ada Pai, masih ada Indra Kadarsi, masih ada Bongki. Nah, begitu mereka keluar, terus ada fans-fans garis militan yang mengatakan, wah, Slang yang keren cuma album 1 sampai 5. 6 kesini sudah tidak Slang lagi misalnya. Itu menurut saya sangat kekanak-kanakan menurut saya. Menurut saya pendengar yang sangat kekanak-kanakan gitu loh. Jadi band itu kan harus berjalan, band kan itu harus berubah. Band ketika ditinggal salah satu personilnya itu harus memutuskan mau bubar atau mau jalan. Kalau mau jalan ya sudah, didengerin saja lagunya, anggap saja ini branding baru. Jangan kemudian menganggap, wah, ini sejak ditinggalan ini band ini jadi nggak enak, sejak ditinggalan ini karakternya jadi lembek, sejak ditinggalkan ini suara soundnya jadi tidak enak. Itu mah menurut saya itu mah kayak pendengar alay saja gitu, kayak misalnya pendengar yang baru tahu aja gitu. Kalaupun mereka mau mencintai bandnya, ya sudah, diterima saja, mereka ganti. Toh mereka sudah berusaha untuk maju terus melanjutkan band misalnya. Nah, Rumah Sakit itu ditinggal oleh vokalisnya, Andri Lemes, yang memutuskan untuk hijrah. Keputusan untuk hijrah itu personal. Jadi seseorang boleh saja meninggalkan band karena sudah menganggap musik itu haram, boleh saja, itu hak-hak mereka. Tapi juga nggak boleh melarang orang yang pengen terus ngeband gitu. Nah, Rumah Sakit setelah kepergian Andri Lemes itu lalu memilih vokalis baru. Siapa namanya saya lupa itu. Intinya memilih vokalis baru. Nah, kalau saya lihat di YouTube, rata-rata komennya tuh begini. Tidak ada Andri Lemes, Rumah Sakit kehilangan ciri khasnya. Tidak ada Andri Lemes, sudah bukan Rumah Sakit. Kemudian ada lagi yang komentar, enakan versi Andri Lemes. Bayangin deh, seumpama Andri Lemes keluar, terus kemudian Rumah Sakit itu bubar. Padahal mereka pengen bermusik. Toh yang membangun band itu bukan cuma Andri Lemes, masih ada personil yang lain. Jadi sudah, sekali lagi jangan merendah-rendahkan band yang hanya karena ditinggal salah satu personilnya kemudian dianggap sudah tidak enak, tidak apa. Kalau sejak awal tidak suka, ya sudah tidak suka saja. Menurut saya seperti itu. Nah, ini menurut saya Rumah Sakit ini memilih dengan berani salah satu band yang bisa memilih personil barunya dengan sangat sempurna. Nah, seperti apa? Kita masuk dulu ke albumnya ya. Karena lagu-lagu di album ini sudah ada di YouTube, saya nggak usah nyetel ini. Saya nyetelnya lewat YouTube saja. Tapi yang penting support rilisan fisik dulu. Boleh dengerin di YouTube, boleh dengerin di Spotify juga. Tapi yang jelas ini tuh investasi. Kalau
teman-teman mikir ini 50.000 ya misalnya, nggak apa-apa, ini beli 50.000, 60.000. Kalau memang eman-eman dipakai, ya udah diputar sesekali saja, disimpan, nyetelnya lewat YouTube atau Spotify, nanti 3 tahun lagi dijual aja, lumayan, harganya mahal. Itu yang penting. Kalau nggak mau dengerin lewat rilisan fisik, yang penting support juga rilisan fisiknya, punya kasetnya, dengerin lewat YouTube juga boleh, dengerin lewat Spotify juga boleh. Kita masuk lagu yang pertama. Lagu yang pertama ini judulnya Kuning, sesuai dengan ini covernya. Jadi di bawah kamera ini ada laptop buat bantu saya ngeklik di YouTube ya, biar gampang. Teman-teman yang pengen dengerin juga boleh langsung ke YouTube aja. Tapi kalau mau beli ini ya juga boleh, masih banyak kok tersedia di jualan rilisan fisik. Nah, ini lagu pertama judulnya Kuning. Ini salah satu lagu di album pertama Rumah Sakit yang bisa dikatakan mengantar kesuksesan Rumah Sakit ya. Lagu ini sangat sederhana sebenarnya. Kalau saya perhatikan lirik-liriknya misalnya, ya ceritanya tentang inilah, matahari sebenarnya. Kalau saya tangkap misalnya, dia bilang, halusnya awan menyatu dan menghalang, namun kau pun hanya bisu tetap sinariku dengan cahaya kuning. Iya, sederhana maksudnya. Imajinasi yang sedang dibentuk oleh lagu ini sebenarnya matahari. Dia menceritakan matahari dengan personifikasi ini ya, tokohnya misalnya. Ada matahari, kemudian dia melihat matahari terus membayangkan melirik lagu. Sangat klasik sebenarnya. Orang-orang yang mencipta lagu berdasarkan alam itu sangat klasik, sama seperti kayak orang-orang para penyair nulis puisi gara-gara lihat bulan, gara-gara lihat laut, gara-gara lihat pantai. Itu sangat biasa sekali. Cuman menariknya di lagu ini memang secara komposisi memang menghentak masuk lewat akustik dengan ciri khas Britpopnya. Jadi Rumah Sakit ini masuk dalam perlu dicatat bahwa Rumah Sakit masuk dalam salah satu gelombang Britpop di Indonesia. Mereka dengan ciri khas musikalitas Britpop. Nah, ini juga yang mungkin membuat si Andri Lemes ini dicap sangat ikonik. Karena biasanya penyanyi-penyanyi Britpop itu yang mengusung semangat Britpop itu memang vokalisnya punya karakter yang kuat. Kalau kita misalnya lihat Andri Lemes kalau manggung itu, kalau saya nggak harus sama pokoknya. Kalau saya nggak serak dengan cara Andri Lemes main itu, cara menyanyikan lagu misalnya. Dia seringkali falset gitu dan seringkali meleset nadanya. Cuman memang karakternya kuat. Dia kayak bener-bener kayak tenang di depan panggung, cuek, tampilan wajahnya juga sangat tenang. Tapi menurut saya sangat kurang. Mungkin karena memang sejak awal Rumah Sakit sudah digawangi Andri Lemes, jadi citra kuatnya sudah demikian itu. Nah, ini lagu Kuning. Lagu Kuning ini juga di cover sama Morfem, bandnya si Jimmy Multazam. Dan ini citra lagu ini waktu dibawain sama Morfem juga begitu kuat. Cuman cita rasanya yang bener-bener berubah. Jadi ngerok banget kalau kita dengerin yang versi Morfem. Rasa distorsinya kuat sekali. Nah, kalau di Rumah Sakit memang distorsinya agak tidak terlalu kenceng lah. Itu. Dan refnya itu kan
Tetaplah di istanamu langit yang biru kelabu, biarlah rinduku kusimpan bersama mimpiku. Bilakah kau ajakku bertemu kembali selalu, kutunggu kuningmu di setiap waktuku. Jadi matahari dilambangkan sebagai sesuatu yang kuning. Ini sebenarnya kalau kita pahami dengan agak lebih ini ya, agak lebih semiotik, bendera kuning itu kan bendera kematian. Kuning juga warna kematian. Nah, ini rumah sakit itu nggak mau pakai itu. Dia lebih memilih fokus pada bahwa kuning itu matahari, dan matahari itu menyinari, memberi kehidupan. Optimis sekali saya kira lagu ini. Ya nggak pesimis lah, intinya dia melihat matahari dan membayangkan berkomunikasi dengan matahari. Lagu kedua ini jadi liriknya itu bunuhlah aku kalau kau bisa, gitu. Jadi pembukaannya itu menarik. Lagu yang kedua lagu yang pop kinetik. Jadi bunuhlah aku kalau kau bisa, silakan saja. Jadi kayak sosok ini ya, orang yang punya kekuatan super mungkin, atau orang yang apa ya, yang ya orang yang punya kekuatan lebih lah. Jadi kalau kau bisa membunuhku, bunuhlah aku. Nah menariknya ini judulnya itu pop kinetik. Coba saya cari dulu ya di kamus bahasa Indonesia itu kinetik itu artinya apa, biar tahu. Nah ini kinetik. Nah, pop berhubungan dengan gerak. Nah, kinetik itu artinya berhubungan dengan gerak. Jadi mungkin pop kinetik ya pop yang bisa digunakan pop yang gerak-gerak atau apa ya, pop yang tetap enjoy buat gerak-gerak gitu. Mungkin lagu pop tapi tetap enak buat singelong di waktu konser itu, atau ada yang mau jumpalitan sambil nonton itu juga boleh. Jadi lagu pop yang tetap enak didengerin sambil joget-joget, sambil gerak-gerak. Mungkin itu pop kinetik ya, mungkin maksudnya itu. Lagu ini refnya gini, akhirnya baru kau mengerti kalau aku bukan manusia biasa. Ya mungkin dia superhero, alien atau apalah intinya. Jadi yang nggak bisa yang susah dibunuh itu. Jadi dia mengatakan ke orang lain, bunuhlah aku kalau bisa. Akhirnya baru kau mengerti memang aku bukan manusia biasa. Ya bukan manusia biasa. Aduh. Kemperingat men. Nih, aduh. Itu pop kinetik. Ini yang nyanyi masih Andri Lemes di versi ini, di versi album ini yang nyanyi masih Andri Lemes. Lagu ketiga Mati Suri. Lagu ini ada di album pertama, di album 0 derajat. Iya, di album 0 derajat, saya ingat saya. Koreksi ya kalau saya keliru. Jadi citra khasnya itu temponya begitu masuk lagu langsung agak dikasih ini ya, jeng 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 jeng. Lagunya ngerok tapi masih membawa ada ya, apa namanya, distorsi gitarnya juga masih enak. Terus liriknya juga lumayan, artinya ku tak merasakan kesepian dalam dunia baru, khayalan menjadi nyata, takkan terulang, kisah terulang, dia menarik ragaku ke atas surga yang beku. Ya seperti halnya mati suri, koran mati suri kan mati yang sebentar kemudian bisa hidup lagi. Karena dan biasanya orang yang mati suri itu bisa melihat sesuatu yang ada di ini ya,
di langit seperti apa. Katanya sih, nggak tahu juga, katanya seperti itu. Tuh lagu Mati Suri. Terus selanjutnya lagu Bernyanyi Menunggu. Bernyanyi Menunggu. Tadi di awal saya sudah bilang bahwa lirik Rumah Sakit itu ternyata banyak yang optimis-optimis. Ini sama juga di lagu Bernyanyi Menunggu. Pembukaannya saja sudah sangat berpetuah. Pelan kau berjalan dalam kabut malam, jangan berhenti walau rasa perih. Saya itu agak kurang suka sebenarnya dengan lagu-lagu yang terlalu memberikan pesan-pesan ini, pesan-pesan yang terkesan menyuruh-nyuruh gitu loh maksudnya itu. Jangan berhenti walau rasa perih. Ya nggak apa-apa juga kalau memang perih mau berhenti ya berhenti aja gitu. Nanti kalau udah nggak perih baru lanjut lagi gitu. Kayaknya ada citra yang bergeser dalam lirik-lirik yang dibikin oleh ini band-band 2000 awal 2000-an sama sekarang mungkin. Kayaknya kok saya misalnya di Masif itu. Jangan menyerah. Iyalah, oke, kita tahu. Jangan menyerah itu bagus. Tapi kalau memang harus menyerah terus gimana? Kan nggak apa-apa juga gitu. Kalau memang nggak kuat ya sudah menyerah saja. Kan nggak apa-apa juga gitu loh. Nggak harus selalu kuat juga manusia itu. Kalau memang lagi nggak kuat, ya sudah mengalah saja. Mundur saja, nggak usah ikut ke gelenggang, nggak usah ikut tanding lagi, kalah. Udah gitu aja, nggak apa-apa menurutku. Nah, aku cenderung nggak suka sama lagu-lagu yang bukan lagunya, lirik-lirik yang terlalu seperti itu. Jangan menyerah misalnya, atau ya jangan sakiti aku lagi. Ya enggak terlalu banyak jangan, itu nggak enak juga didengerin. Nah, di lagu Bernyanyi Menunggu ini sangat optimis. Di bagian tengah misalnya, di sini ku menunggumu, tersenyum hanya untukmu. Kini kau sadari, semoga kau telah mengerti, semua kan pasti indah pada waktunya. Iya, indah pada waktunya itu kayak lagunya siapa ya? Lagunya siapa ya itu? Penyanyi cewek kayaknya itu, indah. Masa Dewi Persik sih? Enggak deh. Nindi itu lagunya Nindi apa ya yang ada indah pada waktunya ya? Ya pokoknya itulah kata-kata indah pada waktunya. Terus kemudian kan bahagia di ujung waktu kayak gitu tuh nggak enak ya menurut saya. Bentar, rokok saya mana ya? Tadi ditaruh di mana ya? Ini ngumpet di ini ketemu. Sorry, saya tinggal rokok saya hilang. Jadi makan dulu nggak apa-apa. Nah, ini lagu yang kelima di side A. Ini menurut saya lagunya jadi sangat fresh. Jadi lagu Hilang ini versi awalnya itu dinyanyikan sama Andri Lemes. Di versi ini dinyanyikan bareng Adinda Thomas. Ada yang tahu Adinda Thomas? Saya sih tahu. Wong sudah lihat Instagramnya. Kalau kamu belum tahu, bisa lihat aja siapa Adinda Thomas itu. Nah, yang menarik bagi saya puterin dulu dah, biar teman-teman bisa membayangkan lagunya seperti apa. Nah, ini versi yang dulu. Nah, itu tadi yang versi awal, yang waktu nyanyi masih Andri Lemes. Nah, ini versi yang bareng vokalis baru plus duet sama Adinda Thomas. Pembukaannya aja sudah sangat beda dengan
Nah, vokalis terbarunya ini si Muhammad Arif mungkin panggilannya ya. Itu saya kira berhasil menampilkan, nggak hanya vokalisnya sih menurut saya. Jadi rumah sakit ini dengan sadar memberikan satu komposisi baru, cita rasa musik baru ketika vokalisnya diisi oleh vokalis baru menggantikan Andri Lemes. Si Andi Arif ini suaranya tipis agak ini ya, agak cempreng sedikit. Cuman dia berhasil meninggalkan kesan lagu-lagu yang dulu dibawakan oleh Andri Lemes. Dan di ini lagu Hilang ini benar-benar cita rasanya berubah. Rasa-rasa apa namanya? Aduh, kumis saya belum dicukur nih ternyata. Cita rasa musikalitas secara utuh, saya merasa sangat nyaman dengan lagu Hilang tadi. Orang boleh saja menganggap ya tetap versi awal, tapi harus diakui bahwa Rumah Sakit di album ini, di album 25, punya kekuatan yang kuat, punya citra yang kuat. Nah, ini bisa kita lihat misalnya di lagu di side B. Lagu di side B itu dimulai dengan lagu 356. Maksudnya jam 3:56. Artinya ya mungkin jam 4 pagi ya, jam 4 subuh gitu mungkin ya. Oh iya, jam 3:56 itu. Nah, ini begini lagunya. Lagu ini sudah ada video klipnya, dan teman-teman boleh lihat video klipnya. Suasananya pagi, kayaknya itu dari dalam mobil di shooting. Suasananya pagi dari dalam mobil. Itu 356 ya itulah. Kalau kita baca liriknya misalnya, cahaya berpendar dari lampu jalanan, dunia telah terlelap, terhanyut dalam gelap, malam indah tersirat, kita masih terjaga. Ya mungkin habis begadang ya, habis nongkrong di kafe atau sampai malam, terus ini prosesnya perjalanan pulang gitu. Nah, selanjutnya, bintang yang terpencar di balik awan gelap, mendengar rahasia yang terucap dan tawa yang tergelak, jalan tak berhenti, arahnya entah kemana. Ya kadang-kadang kalau pulang terlalu malam, habis teler mungkin ya, itu kan naik mobil, kita mau kemana, pulang juga malas. Tapi yang kemudian menjadi kunci adalah seperti lagu-lagu Rumah Sakit yang lainnya. Dan sayang sekali di album ini saya nggak tahu ini yang menciptakan lagu ini siapa, karena nggak ada catatannya. Angin pun membawa semua gelisah, perlahan menghilang untuk selamanya. Itu kayaknya optimis semua ya ini personal Rumah Sakit, pencipta lagu Rumah Sakit ini. Terus saat bersama tak terasa, segala lelah dan lara, biarlah pagi perlahan menyapa. Saya jadi ingat lagunya ini, Peter Pan, Menunggu Pagi. Kalau Menunggu Paginya Peter Pan itu muram sekali ya. Malam begini, malam tetap begini, entah mengapa pagi enggan kembali. Menunggu Pagi itu judulnya. Muram sekali. Kalau di Rumah Sakit ini diakhiri dengan satu optimisme. Semua gelisah perlahan menghilang untuk selamanya. Itu tadi lagu 356. Nah, di lagu selanjutnya, ini menurut saya lagu selanjutnya ini lagu paling keren yang diciptakan Rumah Sakit untuk vokalis terbarunya. Judulnya Duniawi. Nih, petikannya kayak gini. Mendamai indahnya. Kalau lihat video klipnya, anjing betul ini. Betul. Jadi kayak saya tuh membayangkan kalau dengar lagu ini tuh
pakai mobil Honda Civic ya. Kemudian jendelanya agak saya buka separuh. Terus saya melakukan perjalanan jauh ke pinggir-pinggir gunung di hutan sambil merokok. Asapnya keluar dari mobil sama pasangan kita. Terus nyetelnya lagu ini. Anjing betul, aduh. Ini liriknya relate banget menurut saya. Jadi refnya gini, yang pergi dariku selamanya dunia, takkan mungkin menghentikan hati, mendamba indahnya angan, merasuki jiwa, terbayang jelita mimpi yang kudamba. Jadi suasana ini apa namanya? Iya, judulnya duniawi ya. Jadi memang duniawi, hal-hal yang bersifat duniawi. Terus di bagian kedua, bait keduanya, hampa hidupmu tanpa hasrat untuk bermimpi, menggapai duniawi dan janganlah henti meraih. Sekali lagi, optimisme lagi, lagi-lagi liriknya optimis sekali. Menikmati duniawi itu wajar, maksudnya. Apa sih arti hidupmu kalau nggak pengen mengejar sesuatu gitu loh. Hidup di dunia ya kayak gitu itu. Cuman ini menurutku masih itu ya, masih kayak tadi yang saya sebut, cita rasa untuk memberi pesannya itu masih terlalu eksplisit misalnya. Untungnya lagu ini misalnya dibawakan dengan melodi dan aransemen yang anjing banget, suaranya enak banget, cita rasa musiknya enak banget gitu. Tapi di akhir lagu kemudian, dan janganlah henti meraih. Kayaknya kalau kita bikin kesimpulan sederhana, memang pencipta lagu Rumah Sakit ini memang suka banget ya menyemangati orang gitu, memberi pesan-pesan optimisme gitu ya. Ini sama, penuh kayak gitu, penuh ku pergi berlari meraih indahnya dunia. Iyalah, jadi yang saya bayangkan tadi, pesan lagu ini yang secara utuh, secara dari awal sampai akhir lagunya itu tersampaikan sih. Jadi kita diajak membayangkan situasi yang enak, nyaman. Dan video klipnya itu kayaknya itu di luar negeri dah kayaknya itu. Kalau saya lihat itu di luar negeri, pengambilan gambarnya duniawi. Iya, betul. Jadi video klipnya itu bercerita personilnya rumah sakit pakai mobil klasik, terus menjemput seseorang di kafe. Ya, ternyata yang dijemput itu vokalis barunya gitu. Jadi keren, menurut saya lagu ini paling keren. Dan nah ini, kalau kita baca pelan-pelan liriknya, itu si pencipta lagu ini masih banyak menggunakan diksi-diksi klasik, diksi-diksi yang menurut saya jarang sih musisi-musisi muda pakai kata ini. Misalnya di lagu Duniawi misalnya, indahnya duniawi menghanyutkan diriku ke dalam impian gemilang. Kata gemilang itu selain mengingatkan saya pada Yogi Suryo Prayogi dengan lagu-lagu yang dibikin oleh Guru Soekarno Putra, juga mengingatkan saya pada lagunya Afi, menuju puncak gemilang cahaya. Itu gemilang, men, pakai bahasanya gemilang. Kalau lagu sekarang jarang banget kayaknya ada band baru yang pakai kata gemilang. Menuju puncak itu dulu lagu terkenal sekali tahun berapa itu, 2000-an itu. Gemilang cahaya. Gemilang ini di lagu ini si pencipta lagu pakai impian gemilang. Selalu kumiliki, kurai. Ya, tampaknya lagu-lagunya Rumah Sakit ini pantas ini dijadikan
lagu-lagu penyembuhan, self healing. Meskipun nggak syahdu Kunto Aji misalnya, atau sekeras Hindia. Dan tidak hanya jelita, teman-teman semua, ada lagi dia pakai kata jelita. Jadi begini, di liriknya gini, yang pergi berlari dariku selamanya dunia, menghentikan hati mendamba indahnya, merasuki jiwa terbayang jelita, mimpi yang kudamba. Terbayang jelita, men. Jelita. Wah, keringatnya banyak lagi, tak lap dulu. Jelita itu kan cantik ya, buat perempuan jelita, gadis jelita misalnya gitu. Apa ini ya, mungkin memang Rumah Sakit ini pencipta lagunya banyak referensi. Kalau kita dengerin Chrisye atau ini misalnya Yoki, God Bless, Yoki yang sering bikin lagu yang kayak gitu, bahasanya Yoki Sudaprayogo itu bahasanya kayak gitu. Terus Guru Soekarno Putra juga itu banyak tuh yang pakai jelita, persada, terus ada lagi gemilang, terus kita cinta, intinya gitu. Ada cerita-cerita, ada diksi-diksi seperti itu. Dan di lagu Duniawi ini seperti itu lirik-liriknya. Nah, ini ada tiga lagu terakhir di side B ini semuanya berbahasa Inggris. The Journey Starts Tonight, Anywhere But Here, dan terakhir Delightful. Ini aku puterin cuplikan yang The Journey Starts Tonight. Itu tadi yang Journey. Terus yang satunya lagi yang lagu judulnya Anywhere But Here. Nah, nih. Oke. Terus satunya terakhir Delightful. Nah, ada satu yang bisa kita ambil perbedaan antara musisi-musisi 90-an, 2000-an awal dan musisi-musisi terbaru. Jadi, kalau kita dengerin di 3 lagu terakhir ini, Rumah Sakit ini, mereka kelihatan banget orang-orang lawas. Kenapa? Pertama, mereka nggak peduli dengan apa yang namanya ini Spotify. Jadi kalau teman-teman tahu, kalau teman-teman perhatikan, lagu-lagu terbaru sekarang itu di bagian awal, itu di 30 detik pertama, itu biasanya itu sudah langsung masuk lagu. Bahkan nggak sampai 30, biasanya 10 detik itu udah nyanyi gitu loh. Jadi ada ini, kalau saya lihat sih dari beberapa tulisan yang saya baca misalnya, kecenderungan ini tuh gara-gara misalnya pendengar musik sekarang itu memang nggak betah dengerin pembukaan lagu yang terlalu panjang musiknya. Jadi misalnya Kunto Aji lah contohnya, misalnya baru masuk berapa detik langsung yang lepaskanlah ikatanmu, itu Kunto Aji misalnya. Atau Bara Suara misalnya, Bara Suara baru masuk jeng baramu pada, langsung masuk. Dan itu bisa dicek lah, beberapa lagu terbaru itu biasanya punya semangat Spotify namanya. Jadi semangat untuk
di 30 detik pertama itu pendengar bisa langsung masuk lagu gitu loh. Biasanya lagunya itu ya langsung lirik, langsung ke persoalan. Jadi nggak perlu pembukaan yang terlalu lama misalnya. Karena ya kita tahu pendengar musik sekarang adalah tipe pendengar-pendengar kasual, pendengar musik yang sukanya eceran, sukanya single, terus dengerinnya lewat YouTube, terus dengerin lewat Spotify, lewat Ju. Jadi biasanya kalau mereka denger lagu baru, pengen denger itu, diklik 10 detik nggak ada sesuatu yang masuk, itu biasanya langsung dicepetin. Kalau nggak dicepetin langsung next. Nah makanya beberapa musisi itu mungkin ya, saya sih menduganya terpengaruh untuk bikin lagu supaya nggak buru-buru di next. Nah, karena kebanyakan penikmat musik sekarang adalah lewat Spotify. Makanya lagu-lagu sekarang itu kebanyakan yang pertama masuk itu lagunya dulu, liriknya langsung masuk di awal. Nah Rumah Sakit ini di 3 lagu terakhir itu nyaris semua intro pembukaan lagunya itu yang pertama tadi sebelum ini yang Anywhere But Here itu nyaris 30 detik itu baru intro depan. Delightful 25 detik baru masuk lagu. Ini nggak bisa dibohongin. Musik-musik 90-an akhir atau 90-an awal itu kadang-kadang bikin lagu ya sesuai komposisi yang mereka anggap harus pembukaan lagunya harus kayak gini misalnya. Dan itu kelihatan banget di lagu-lagunya Rumah Sakit ini. Musik pembukanya juga jarang yang pendek. Bahkan rata-rata semuanya di sini panjang-panjang. Ini yang nggak bisa dibohongin dari musisi 90-an dan awal 2000-an dengan musisi sekarang. Meskipun ini nggak berlaku mutlak ya, tetap aja misalnya ada lagu 90-an yang langsung masuk, ada yang masuk lagu. Tapi yang saya maksud kecenderungannya itu sekarang banyak musisi yang mencoba bikin lagu itu biar nggak lekas-lekas di next, karena mereka tahu yang didengerin itu, yang mendengarkan itu kebanyakan millennials yang tradisi membeli kasetnya itu nggak terlalu kuat kayak anak-anak 90-an misalnya gitu. Dan bayangin juga gini, dulu orang mau dengerin musik itu beli kasetnya, dan mereka rela ngantri dari lagu pertama sampai lagu ke-10 diputer, didengerin sampai kemudian mereka tahu alurnya. Jadi setiap musik yang setiap band yang mengeluarkan album, mereka tuh sebenarnya kayak menawarkan satu sajian yang urut, kurasi yang ini loh, kalau kamu pengen puncak dengerin itu ya pembukaannya ini sampai nanti klimaksnya di sini. Nggak banyak sebenarnya band-band yang kayak gitu. Salah satu band yang kurasinya sangat bagus untuk urutan itu saya kira Festivalis, itu bisa ditiru itu. Jadi begitu masuk lagu itu langsung menghentak tinggi, kemudian turun, kemudian penutupannya tinggi lagi. Itu keren sekali tuh. Kuratorial albumnya Festivalis, Hits Kids itu bagus sekali menurut saya. Nah, kembali ke Rumah Sakit. Rumah Sakit kayaknya nggak mau mengikuti konsep itu. Dia masih tetap setia dengan komposisi lagunya yang mewakili umur mereka. Jadi nggak mau mereka membuat lagu yang di awalnya mereka pengen memaksimalkan musikalitas. Misalnya di lagu Delightful ini, di lagu terakhir di album 25 ini, baru ke menit 43 lagu dimulai. Ini sungguh sangat tidak Spotify, sangat tidak mengikuti pakem musik-musik kekinian. Dan terakhir, album ini saya sebut sebagai album yang sukses membawa pendengar kekinian untuk melewati satu masa perubahan dalam Rumah Sakit ya. Jadi para pasien, fansnya Rumah Sakit harusnya bisa membaca ini sebagai satu alur pergantian.
Jadi ini adalah album yang memberi ruang kepada vokalis lama, yaitu pada lagu 1, 2, 3 dan 4 misalnya. Lah kemudian baru masuk ke lagu ke 1, 2, ke 5, yaitu Hilang. Itu cita rasa Rumah Sakit yang kekinian baru dimasukkan di situ. Dan begitu masuk, ini mungkin enaknya paling enak didengerin lewat CD, nggak lewat kaset. Karena apa? Karena kalau CD kan urutannya 10 itu. Kalau kaset, begitu lagu Hilang di set A selesai, ini kita harus pencet putar balik. Kalau pakai CD itu kan urutannya akan kelihatan bahwa ini loh masa-masa lagu-lagu masa kejayaan yang paling berkesan dari Rumah Sakit, dari Kuning, Pop Kinetik, Mati Suri bernyanyi, kemudian masuk ke lagu kelima sampai seterusnya. Itulah Rumah Sakit yang baru. Rumah Sakit dengan cita rasa musikalitas yang lebih muda, lebih enak, dan cita rasa Britpopnya masih terasa kental, tapi tanpa kehilangan tanpa kehilangan cita rasa musiknya, ciri khas musiknya, ciri khas lirik-liriknya. Dan bagi saya, selamat buat Rumah Sakit atas kesuksesan itu.